Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Luar biasa, kita ketemu lagi di sini ya. Betul. Di sebuah tempat yang amat sangat ikonik di Kota Bandung. Betul. Begitu Blavers. Nah, jadi Blavers, hari ini saya bersama Bung Hendrasman ya, Blabla Radio Space Ya. berkesempatan main-main ke tempat ini. Sebuah tempat yang tadi saya bilang ikonik Betul, ya, ikonik betul banget, ya. betul. Karena Di ini Kota ada di, boleh dibilang kita ada di pusat senternya Kota Bandung juga ya. Betul. Yang jelas kita saat ini sedang berada di salah satu sudut Kota Bandung, tepatnya di Jalan Seram, Seram ya. nomor 2 ya. Nomor 2. Nah, Bung Hendrasman, Iya. persisnya tempat kita ini apa ya? Gedung apa kita ini sekarang? Kalau ini pastinya gedung Dinas Arsip dan Perpustakaan. Coba kita tengok ke belakang, betul nggak? Takutnya Coba. salah nih. Oke. Betul. Hafal ya? Keren, keren. Bung Hendrasman, betul sekali. Ya. Kita memang ada di lokasinya Gedung Dinas Arsip dan Perpustakaan Ya. Kota Bandung, Betul. di mana hari ini ada sebuah momen yang luar biasa, ya, Betul, Bung betul. Hendrasman ya, setuju ya? Setuju dong. Karena apa? Kenapa kita di sini pun juga Ya. karena saat ini sedang akan diselenggarakan acara bedah buku. Tapi nanti dulu, Oke. itu mah obrolan di belakang. Belakang. Nah, jadi Blavers, hari ini adalah kelanjutan dari perjalanan sesi ulang tahun Teater Bel yang ke-51, Betul. di mana pada tahun lalu ya, Ya, Bung Hendrasman iya, ya, betul. tahun lalu tepatnya di bulan Desember, tanggal 22 Desember yang lalu itu kan Wah, HUT ya, Teater Bel yang Teater Bel. ke-51, dan spirit yang digaungkan waktu itu adalah Opus to To Journey. Journey. Nah, Blavers, Opus to Journey ini dari Opus to Journey ke Jendela Jendela Semesta yang saat ini ya inilah acara yang nanti Betul. akan dilaksanakan di lantai 3 Gedung Dinas Perpustakaan Kota Bandung Ya. ini, di mana nanti akan ada serangkaian acara-acara, dan yang Betul. menjadi highlight dari acara ini adalah acara bedah buku ya, Ya, betul. bedah buku cerpen psikolog ya, Psikolog. Betul. punya cerita, dan Ya. bedah buku foto emak-emak motret pakai HP. Walah, Luar biasa luar kan? biasa ya. Dan Ternyata. ini adalah karyanya dari Ibu Susi Ibu Susi Renaldi. Ya. Renaldi. Luar Betul. biasa, dan ini tetap menjadi salah satu nafas perjalanan spirit dari Teater Bel, dari Opus to Journey ke saat ini judulnya adalah Jendela Semesta. Nah, Blavers, hari ini akan ada serangkaian acara-acara yang tadi sudah disebutkan di depan ya. Betul. Salah satunya nanti akan ada penampilan musik juga. Wow. Ada Kang Adel Hapsa, mungkin Ya. sudah kenal ya. Kang Adel Pastinya. Hapsa, terus kemudian ada Kang Chandra ya. Kang Chandra, terus kemudian nanti juga ada penampil-penampil yang lain. Salah satunya nanti ada monolog juga dari Monolog. Kang Hermana ya, Hermana, bersama timnya. Terus kemudian juga nanti ada penampilan teater loh, di mana teater ini nanti dia akan menerjemahkan dari salah satu cerpen yang nanti tadi. akan ada bedah bukunya, ada workshopnya ya. Betul. Nah, Luar itu pun biasa. nanti akan menghadirkan moderatornya itu, moderatornya nanti Pak Rosid. Ya. Moderatornya Pak Osid, dan Betul. kemudian nanti yang menjadi pembicaranya kalau untuk bedah buku itu ada Kang Ipit, terus kemudian betul. ada Pak Medi. Oh, Medi. Ya, Pak Medi yang ya, beliau betul. juga Betul. salah satu yang tugasnya di sini Tugas di juga sini, ya. ya, betul. Namun kalau untuk karya foto nanti pembicaraan ada Kang Aming Derahman sama Kang Krisna T. Satmoko. Wow. Dan yang lain-lainnya penampilan teater tadi itu Ya. sutradara Kang Deden Syarif, Wow. beserta nanti timnya ada Teh Desti, Teh Desti. terus kemudian ada Keisha juga. Betul. Dan kemudian nanti ada pembacaan ini loh, haiku loh. Waduh, Kan keren banget nih acaranya di Jendela Semesta ini nih. Kang Dedi ya. Yes, Kang Dedi Kusdinar. Kusdinar Wow. bersama Teh Tuti ya. Yes. Luar biasa pokoknya, Betul. amat sangat padat. Dan tak lupa juga ada sosok yang mungkin sudah tidak asing lagi Ya. buat Blavers, adalah yang nanti juga ikut mendukung musiknya. Salah Wow. satu dari penampilan teater itu iya, ya. adalah Abah Yosef. Keren kan? Lengkap lah sudah Sampai ya. harus bingung mau Benar, apa. benar. Tapi yang jelas sekali lagi kita ingin sampaikan Ya. ke Blavers bahwa Jendela Semesta yang sekarang diselenggarakan ini adalah salah satu rangkaian dari Opus to Journey, di mana pemantiknya adalah waktu itu Ya. pada saat Teater Bel HUT yang ke-51 ke-51. masih tetap ingin menggaungkan spirit-spirit berkarya berikutnya. Betul. Ya.
Dan kali ini Ibu Susi Renaldi akan memberikan satu persembahan karya fotonya Mbak Susi loh ya, pakai HP. Nanti gimananya nanti kita akan liput juga tuh di dalam ya. Sip. Seperti apa sih kejadian-kejadian di dalam nanti. Karya foto emak pakai HP ini sangat luar biasa karena ada display foto-fotonya juga ya, betul ada ya, Pak Rasman? betul. Ada ya. Banyak, lumayan banyak. Bagus-bagus ya. Bagus. Oke, nah Blavers, untuk selanjutnya nanti kita akan lanjut ke dalam dan kita akan lihat di dalam itu ada wahana apa saja yang bisa kita sampaikan ke Blavers semua, dan pastinya acara hari ini amat sangat keren. Bersama kita Blabla Radio Space dan juga di acara Jendela Semestanya Teater Bel. Listen and enjoy. Opus Tujuani, karya dalam perjalanan, berkarya dalam segala tantangan. Kamu dah mencipta yang abadi, namun sabar dan teguh itulah kunci. Setiap detik adalah perjuangan, menggapai mimpi di tengah cobaan. Karya ini adalah jejak yang tertinggal di alam semesta, takkan pernah gagal. Opus Tujuani, karya dalam perjalanan, berkarya dalam segala tantangan. Tak mudah mencipta yang abadi, namun sabar dan teguh itulah kunci. Setiap hembusan nafas ada harapan yang tak pernah padam. Dengan cinta dan tekad yang teguh, kita ukir cerita tanpa ragu. Opus Tujuani, karya dalam perjalanan, berkarya dalam segala tantangan. Kamu dah mencipta yang abadi, namun sabar dan teguh itulah kunci. Opus Tujuani, di perjalanan ini semangat terus berkobar abadi. Dalam setiap karya yang kita ciptakan, di alam semesta, cerita kita tak akan pernah berakhir. Irani jika kita berpadu, kolaborasi budaya dalam satu lagu. Musik menyatu, irama baru, jadi nuansa kita berbagiku. Gapa radio suara menemani, cerita dan lagu tak pernah mati. Ruang bersua, ide berkembang, semua bersama tanpa bimbang. Saya selaku insya Allah mungkin kalau tidak ada halangan tanggal 6 nanti, tentunya sebagai Ibu Maro di Kota Bandung harus bisa mensupport acara-acara seperti ini, karena acara-acara seperti ini betul-betul membuat orang ini berkreativitas. Apalagi tadi katanya dari teater Bel ini sudah lahir banyak tokoh masyarakat, banyak juga para pelukis, banyak juga para penulis buku. Masya Allah, tabarakallah, saya yakin mudah-mudahan teater Bel ini orang-orang yang mengajarkannya insya Allah menjadi au ilmi yuntafa'u bihi. Ilmunya akan bermanfaat terus sampai nanti hari. Insya Allah kami pasti akan hadir untuk bisa bersatu dengan para tokoh yang ada di sini. Ibu, Bapak yang bermanfaat, terus terang saja saya belum tahu teater Bel ini apa. Cuma ternyata pendirinya seorang profesor
Berarti kebayang seorang profesor mendirikan teater Bel ini dengan visi dan misi, saya yakin tujuannya pasti sangat hebat, sangat baik. Makanya melahirkan orang-orang yang berkualitas, yang inovatif dan kreatif. Saya hanya bisa mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa memberi masukan kepada kami, kira-kira apa sih untuk kemajuan Kota Bandung ini, baik terkait literasi, baik terkait pendidikan, baik terkait teori, apalagi tadi saya melihat juga orang-orang fotografi sudah mulai datangnya ibu-ibu, itu ternyata teater Bel ini betul-betul bisa membuat kegiatan yang sangat positif. Itu saja mungkin kedatangan memang saya intinya bahwa kami sebagai pemimpin, sebagai umaro di Kota Bandung ini, silakan saja mungkin Pak Medi, siapapun tokoh-tokoh yang ada di sini, kalau yang punya ide, gagasan, kreativitas yang bisa diakomodir oleh pemerintah, selama yang positif, insya Allah kami akan dukung di sini. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terus terang saya kagum dan bangga dengan hadirnya orang-orang yang punya inovatif, kreatif, punya keinginan yang kuat, tidak melihat hanya semata-mata komersial, tetapi menuangkan ide-ide dan gagasannya semua di dalam buku, di dalam fotografi, dan juga di dalam teater. Jadi saya merasa bahwa kami sebagai pemimpin harus hadir, bisa mengakomodir apa yang menjadi keinginan para tokoh yang emang idealis ini, saya lihat gitu. Jadi apalagi tadi ada profesor sebagai pendiri teater Bel ini, terus saya kagum ya, seorang profesor udah berumur juga tapi masih terus aktif berkreasi, malah sampai membedah buku ini. Ya terusan saya mengucapkan salam berbahagia, mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang awak ilmi yang tak bermanfaat sampai akhir hayatnya nanti. Amin. Satu lagi Pak Haji Erwin, untuk kelanjutannya ke depan, semasa nanti Pak Erwin terus melaksanakan aktivitas Kota Bandung, kegiatan-kegiatan seperti ini kira-kira apakah memang layak untuk terus dilaksanakan Pak Erwin? Menurut saya harus Pak, layak. Kenapa? Karena dengan membaca buku kita akan menjadi cerdas, menjadi inovatif, menjadi kreatif, juga hilang stres, depresi hilang membaca buku kan. Jadi emang kita perlu membudayakan acara seperti ini. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Nah, Blavers masih dalam keseruan di acaranya Teater Bel mempersembahkan Jendela Semesta, di mana di sini diselenggarakannya di Gedung Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung. Bersama saya Bapak Medi. Halo Pak Medi, apa kabar? Alhamdulillah, Kak Ferry Kita bisa bersama-sama di tempat ini ya. dan sebetulnya kolaborasi kita dengan Blabla Radio serta Kak Ferry sudah kita bahas tahun yang lalu. Iya Pak. Alhamdulillah ternyata hari ini bisa berwujud. Iya, seperti mimpi rasanya. Baiklah, nah tadi kan sudah rangkaian demi rangkaian acara sudah berlangsung dan kemudian Pak Medi juga sudah memberikan sepatah dua patah kata serta apresiasi. Namun sekali lagi mungkin Blavers di sana masih ingin mendengar sekali lagi tentang mana tempat ini khususnya di Kota Bandung ya, buat rekan-rekan apakah memang masih dimungkinkan untuk bisa terus menyelenggarakan hal seperti ini dan maksudnya tujuannya di mana dan bagi dinas arsip dan perpustakaan sendiri itu kira-kira manfaat apa sih yang bisa diperoleh khususnya bagi Kota Bandung yang tercintai. Kita dulu Kak Ferry. Jadi gini, kalau kita berbicara tentang peran fungsi dan tanggung jawab tentunya dari pemerintah dan sekarang keamanan Dinas Arsip dan Perpustakaan sebagai lembaga kearsipan dan lembaga perpustakaan daerah, sebetulnya yang sedang kita bangun itu adalah bagaimana meyakinkan masyarakat untuk meningkatkan budaya literasinya. Nah, kalau kita bicara konteks literasi, itu nggak bisa hanya tercakup masalah membaca dan menulis saja, tapi juga hal-hal semacam ini sebagai daripada literasi. Dan berbagai aktivitas kegiatan selama 2,5 tahun terakhir ini, saya mencoba untuk membuka aktivitas kegiatan di Dinas Arsip Perpustakaan bersama dengan para pustakawan, para arsiparis, untuk bagaimana masyarakat diperkenankan malah diajak untuk terlibat secara proaktif dalam berbagai aktivitas kegiatan yang bisa menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Karena pemerintah membangun fasilitas ini tujuannya tidak hanya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, sehingga kegiatan yang diselenggarakan Teater Bel, di mana di sini juga ada aktivitas kegiatan lalu juga ada kegiatan berkesenian di
di mana ada kegiatan bermusik, lalu juga ada teater, seni dan sebagainya. Ini bagian daripada cara sebagian warga masyarakat membangun ekspresinya begitu. Nah, pemerintah tugasnya adalah memberikan jaminan, memberikan garansi kepada seluruh warga masyarakat untuk bisa mengembangkan aktivitasnya, mengembangkan kreasi serta kreativitasnya begitu. Toh juga pada dasarnya pemerintah punya fasilitas, kenapa enggak begitu. Nah, oleh karena itu saya berharap kerjasama dan kolaborasi semua ini juga bisa dilakukan secara koordinir begitu ya. Nah, karena alhamdulillah Dinas Arsip dan Perpustakaan kemarin saya kira gitu kan kita menjalankan kegiatan bersama dengan Legend begitu kan. Itu komunitas angkatan 93 di mana aktivitas kegiatannya di bidang literasi sosial, kemanusiaan, ekonomi, lalu juga terkait juga dengan kesehatan begitu kan. Nah, ini kan bagian daripada literasi. Kita bayangkan kan kalau misalkan masyarakat baru memaknai literasi itu secara komprehensif, secara menyeluruh, Masya Allah, segala macam bentuk persoalan, segala macam bentuk kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat dengan kolaborasi semacam ini, kayaknya satu-satu persoalan di tengah masyarakat kita ini bisa selesaikan dengan baik. Ya, apalagi tadi kan wali kota dalam ini diwakili oleh Pak Erwin selaku wakil wali kota juga surprise, beliau datang protokoler ini menunjukkan bahwa beliau memiliki atensi yang begitu luar biasa terhadap aktivitas ini. Tadi kan sudah menugaskan kepada saya dan memberikan apresiasi tentang fasilitas yang diberikan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan dan kegiatan survei. Nah, mudah-mudahan saja ini juga bisa memotivasi kawan-kawan yang punya latar belakang aktivitas kegiatan literasi, ekonomi, sosial, budaya, agar silakan berkolaborasi. Tapi tentunya juga surat karena luar biasa. Kita juga memfasilitasi kegiatan kelompok-kelompok dari sekolah, perguruan tinggi, lalu juga dari kelompok-kelompok disabilitas yang berkebutuhan khusus, dari kelompok-kelompok lansia, maupun juga dari kelompok-kelompok organisasi kemasyarakatan, dan juga organisasi kepemudaan. Dan gedung ini, alhamdulillah 2 tahun setengah ini menjadi gedung yang mampu memberikan semangat literasi luar biasa. Dan auranya dari luar pun sudah terasa, Masya Allah. Belum ada bangku-bangku dan atmosfer yang orang tuh kayaknya enak kalau sambil diskusi, apalagi setelah masuk ke dalam sini banyak hal yang sangat-sangat ilmuwan di sini, bisa literasi. Nah, sekali lagi Blaver sebagai teman-teman yang mungkin bisa jadi belum pernah sempat datang atau bertemu ke sini, silakan mampir ke sini dan mungkin teman-teman bisa dapatkan sesuatu yang amat sangat bermanfaat bagi menambah wawasan literasinya teman-teman tentunya ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ferry. Semoga sukses selalu. Amin. Sukses ya buat Bla Bla Radio. Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Nah, Blavers, hari yang bahagia ini, momen yang luar biasa ini bersama Teater Bel, di mana Teater Bel mempersembahkan Jendela Semesta, di mana itu ada kegiatan, salah satunya adalah atau dua aktivitas yang terjadi di sini adalah bedah buku psikolog punya cerita dan bedah buku emak-emak motret pakai HP. Siapa dia yang punya karyanya? Tiga lain adalah Mbak Susi Renaldi dan sudah bersama saya. Halo Mbak Susi, apa kabar? Luar biasa sekali Mbak Susi. Terima kasih. Alhamdulillah ya Mbak, akhirnya apa yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya bersama Teater Bel mempersembahkan Jendela Semesta ini akhirnya bisa kita realisasi dan bisa diapresiasi oleh orang banyak. Namun mungkin Blavers di luar sana juga ingin sedikit dapat pencerahan nih kalau mengenai kita bicara karya aja ya, untuk karya kumpulan cerpen yang inspiratif mengenai buku psikolog punya cerita ini sebetulnya lebih mengadopsi dari cerita-cerita keseharian realita atau bagaimana sih? Iya, jadi betul ya. Dalam realita saya sebagai psikolog itu banyak sekali mendengarkan masalah-masalah orang lain ya. Dan juga masalah saya sendiri tentu saja ya yang terkait di sana. Nah, dari masalah-masalah itu mungkin saja bisa menginspirasi orang tentang cara menghadapi masalah dalam kehidupan. Jadi kan dalam kehidupan ini bagaimana menyikapi masalah secara positif agar kita tetap stabil, tetap bisa tenang lah ya, dan bisa bahagia. Luar biasa. Nah, dari kumpulan cerita itu saya juga udah lihat beberapa artis-artis di situ. Itu kan memang
memang amat sangat variatif dan banyak kisah-kisah yang mungkin mewakili kisah-kisah kehidupan sesungguhnya. Nah, kalau nggak salah di acara momen sekarang di Bola Semesta ini pun ada dalam salah satu cuplikan cerpennya itu yang nanti juga akan dibagikan oleh teman-teman juga ya, itu kalau nggak salah yang berjudul Stres. Nah, unik dan menariknya di sini belajar dari cerita atau tulisan dari Mbak Susi ini ternyata mampu bisa diadopsi menjadi sebuah adegan teatrikal. Nah, Mbak Susi sendiri melihat fenomena itu gimana, Mbak? Apakah memang ini menjadi satu chemistry gitu antara tulisan ini dengan kita bisa memvisualisasikannya di atas panggung gitu? Apakah memang bisa seperti itu ya, Mbak? Ya, psikologi sendiri kan erat kaitannya dengan kehidupan. Ya. Oke, maaf. Jadi psikologi itu kan erat dengan kehidupan ya, kehidupan sehari-hari. Sehingga ya bisa saja dimaknai dengan beragam cara, karena itu menyangkut masalah keseharian. Misalnya dalam cerpen ini kan ada tentang pinjol, ada tentang stres, tentang selingkuh, gitu kan. Juga mungkin tentang banyak hal ya gitu ya. Atau tentang kehamilan ini ya. Nah, dengan setelah diinterpretasikan muncullah karya pegunungan stres. Nah itu saya pilih ya. Walaupun saya memberi kebebasan, silakanlah diapain gitu. Silakan. Yang penting tetap komunikatif gitu. Yang penting pesannya sampai. Tapi setidaknya kurang lebih itu bisa mewakili sedikit aktivitas yang memang kadang-kala kerap terjadi seperti itu. Ya. Dengan mungkin ada adegan yang menggambarkan betapa stresnya dan seterusnya. Oke, itulah Lovers kalau mengenai karya buku inspiratif yang di Mbak Susi, psikolog punya cerita. Nah, ada yang nggak kalah menariknya apa? Nih, karena Mbak Susi ini juga punya hobi motret ya Mbak ya, seperti yang ada di belakang kita nih. Luar biasa nih Lovers karya-karya dari Mbak Susi yang entah ini dari setiap perjalanan dari masa ke masanya kapan, tapi yang jelas ini menjadi sebuah karya yang luar biasa. Nah, kita bisa lihat nih beberapa varian-variannya, dan kita masih ingin tahu dari Mbak Susi sendiri seperti apa gitu ya. Kalau nggak salah tadi itu di depan sudah ada sedikit buku mengenai mama motret pakai Mbak Susi. Ini hobi yang luar biasa loh Mbak Susi. Ini bisa sudah dimulai dari kapan? Sejak lama sekali. Lama sekali ya. Dulu saya motret pakai kamera sebetulnya, tapi karena memang berat dan peralatannya aja, akhirnya saya menemukan handphone yang ringan dan ternyata bisa diulik ya, dan bisa ya tidak kalah menarik. Akhirnya saya mengkhususkan diri di HP. Karena memang ternyata gadget satu ini bisa mewakili apa yang ingin kita dapetin dari ya. Kalau dari sekian banyak karya foto ini kan ada flora, fauna, terus kemudian ada landscape. Dari keseluruhan itu Mbak Susi sebetulnya momen-momen ini apakah memang kayaknya sekarang saya hanya khusus mengenai flora aja, atau memang biasanya apapun objek kan langsung di foto-foto gitu, gimana sih Mbak pengalaman? Untuk karena saya memang masih senang mengeksplorasi, jadi kelima genre itu ya, baik flora, fauna, human interest, kemudian digital art, dan satu lagi saya lupa. Ya, ada kelima itu saya dalami ya. Tapi sebetulnya sih saya tuh sebetulnya ke makro gitu. Karena dengan makro kita bisa melihat keagungan Tuhan ya. Jadi itu bagaimana sebuah ini
nggak mungkin lembaran kayak gitu. Kemudian saya tertolong oleh aplikasi. Jadi saya edit itu, makanya kalau fotografernya betulan yang melihat ini, tidak alamiah gitu ya. Tapi tidak semua memang, tapi sebagian besar memang saya menggunakan aplikasi. Tapi yang jelas lovers dari walaupun tadi Susi sudah sampaikan ini memang ada sedikit gangguan dari aplikasi, namun yang harus kita apresiasi kita objek ini juga kita tidak punya sense ini sebuah pengalaman yang luar biasa. Oke, Susi, ini kan pada akhirnya karya-karya ini terangkum dalam sebuah potret sekian banyak karya yang sudah itu Susi bisa kita sudah memiliki Ya. Foto, jadi ya, jangan sebatas selfie dan jangan sebatas membuat album kenangan, tapi lebih kepada buatlah foto yang estetik gitu ya. Jadi buatlah lebih berkualitas ya, dan foto itu menyenangkan. amat sangat menyenangkan. Ya, sementara kalau untuk cerpen, ya itu mudah-mudahan menginspirasi orang untuk bagaimana menyikapi kehidupan, dan syukur-syukur menginspirasi juga orang jadi bikin buku juga ikutan. Gitu ya, dan tentunya dengan kisah-kisah yang setidaknya membawa perubahan dalam kehidupan siapapun yang dari Ya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Susi dan sekali lagi selamat dan sukses atas terselenggaranya acara ini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, Blavers, mungkin demikian obrolan kita sekilas dengan Mbak Susi. Sampai jumpa lagi di momen berikutnya bersama Teater Bel di yang akan datang. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Saat ini saya sudah ditemani oleh seseorang yang punya pengalaman banyak pasti. Siapa dia? Krisnate Satmoko atau lebih akrab dipanggil Kang Cis. Sehat. Luar biasa. Ya, bisa ketemu di sini ya. Acaranya Teater Bel, Jendela Semesta. Tadi itu kita udah lihat Kang Cis ngobrol, berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang apa? Tentang objek-objek yang ada di sini nih. Ya kan? Kang, bolehlah sekali lagi Blavers nih pengen tahu. Kira-kira dari karya foto yang pakai HP ini kita bicara secara umum aja lah ya. Sebetulnya objek-objek ini nih ternyata memang bisa ya dapat Bisa, pakai HP ya. sangat bisa malah. Itu HP sekarang kan nggak kayak zaman dulu. HP sekarang tuh dengan resolusi, lensa, terus kapasitas dia, akhirnya bisa menangkap sebenarnya subjek-subjek yang di luar nalar. Kalau dulu kita memang mau pakai HP itu jelek, karena kameranya sendiri, resolusi, pixelnya juga masih jelek. Tapi kalau sekarang kadang-kadang malah HP itu melampaui kamera-kamera prosumer ya, bukan profesional, prosumer. Karena pertama dia mudah dibawa, terus kapasiti penampungan memori juga banyak, terus dia punya beberapa kelebihan, yaitu misalkan kayak langsung bisa share, itu aja. Kamera nggak punya, pakai HP itu. Jadi sudah hasil-hasil yang ada di belakang ini juga sangat bagus sih. Kalau menurut saya buat seorang Susi ini kayaknya dia udah sering lihat orang mau kayak gini, dia coba terapi dan ternyata berhasil. Ya. Oke. Satu aja nih. Ini kalau nggak salah ada contoh makro nih ya. Lumayan detail lah ya. Ya. Kalau dari sisi dunia fotografi nih, kalau karya seperti ini bisa dikomen apa sih? Kalau untuk makro itu sebenarnya dengan HP itu harus ada attachment lagi. Oh begitu. Entah itu berupa lensa tambahan atau aplikasi tambahan. Tapi ini kayaknya Susi mah ngambilnya dengan aplikasi lensa tambahan. Jadi memang bisa akhirnya dapat makro sedetail ini. Karena kalau kita pakai yang biasa, memang nggak akan bisa dapat sedetail ini, agak terlalu jauh. Cuman emang di sini ada pengolahan digital sedikit, kayak di background, di background Ada kamuflase. kelemahan fotografi
HP itu apa semua tuh tajam. Semua ditangkap tajam. Nah itu kadang-kadang yang kesulitan kita untuk mengisolasi subjek itu jadi sulit. Kalau kita pakai kamera, tajamnya jadi background sampai ini semua range-nya tajam. Kalau pakai kamera besar kan gitu, ganti tele bisa jadi blur sebelahnya, jadi subjek kesulitan. Ada apa kayak Ya, cuma itu sih masalah kebiasaan aja. Kalau udah Susi udah biasa dengan HP ya silakan pakai fine. yang penting pada akhirnya menjadi sebuah karya yang enak dilihat gitu. Enak dilihat kan sebenarnya. colorful Ya. Oke, Lovers pengen tahu nih, banyak teman-teman kita di luar sana yang juga pengen punya info tambahan mengenai dunia fotografi sedikit lagi dari Kang Cis nih yang sudah melanglang bunuh di dunia kamera, foto dan sebagainya, boleh berbagi sama Lovers? Oke, Blavers. Jadi sebenarnya motor itu tidak ada yang terutama yang selalu dijelaskan masalah gear. Gear itu bukan sesuatu yang membawa kalian jadi fotografer. Tapi gear itu justru harus dipakai terus-terusan sampai kamu tahu karakteristik gearnya. Kan kebanyakan tuh sekarang dapat yang keluar yang baru beli, yang ini nggak dipakai. Nah, sebenarnya kalau saya menyarankan pakai satu gear yang terus-menerus diolah sampai akhirnya dari gear itu kamu bisa menghasilkan sesuatu. Silakan membeli lagi gear baru atau jalan-jalan supaya bisa lebih banyak motor gitu. Dan yang pasti selama ada cahaya foto itu akan bagus. Yang penting jangan lupa tutup lensa. Tutup lensa penting ya. Ya tutup lensa ditutup ya, mana ada cahaya masuk. Jadi kalau jalan-jalan jangan lupa kameranya dibawa dan jangan lupa Buka tutup lensa. Baru mau Jepret gelap. Oke, Mang Cis, terima kasih. Nuhun sudah berbagi dengan Mas. Mudah-mudahan infonya Mang Cis bermanfaat buat mereka yang baru mau mulai dunia fotografi ya. Thank you bersama Kang Cis keberadaan di sini bersama Brother Radio Space di acaranya Teater Bel Jendela Semesta. Oke, Brothers, saya saat ini sudah bersama seseorang yang kayaknya dia sedang mencari barangnya yang hilang dan saya akan kembalikan pada dia, namun saya akan sekaligus mencoba. Yuk, kita ngobrol bersama Kang Ede. Kang Ede saya kembalikan, Kang. Punten tadi nggak bilang. Orang ini pelarian dia. Pintu. Kang Ede, iya kan luar biasa tadi kita udah lihat penampilannya ya. Berapa tadi Kang Ede membawakan satu sesi acara haiku, betul ya Kang Ede? Iya betul, berhaiku. Dan ini apa namanya? Ya, kostumnya dia. Kostumnya luar biasa kan? Belum diganti. Belum diganti, masih seperti yang tadi ya? Iya betul tadi. Kang Ede, iya. Tadi itu adegan apa sih yang bercerita tentang apa haikunya itu tadi waktu Kang Ede mempersembahkan karya tadi itu tentang apa tuh ceritanya? Oh, tadi menceritakan itu tentang alam. Yaitu di mana alam itu ternyata gundul gitu. Oh, ternyata gundul. Sudah gundul karena ulah manusia. Iya betul. Saya berkelana ke sana kemarin ternyata dan saya rindu akan hijau. Hijaunya itu. Nyatanya gundul. Dan berharap itu akan kembali rimbun kembali. Iya, saya mengharap demikian Gitu ya. reboisasi ya. Reboisasi itu pesan moral yang ingin disampaikan oleh Kang Ede atas karya yang tadi dipentaskan. Pesan moralnya kayak gitu. Iya, penghijauan kembali. Tapi ngomong-ngomong pentas tadi itu butuh waktu berapa lama persiapannya? Cuman latihan satu kali. Pas di sini aja pas gladi bersih kemarin. Demi apa? Demi adang. Biasa terus ceritanya tadi ini apa kita mau naik gunung gitu? Abis berkelana. Oh, karena cerita ini seorang pengelana. Iya betul. Ada namanya nggak siapa di tokoh ini? Nggak ada. Adang gitu bukan? Kabodor berapa?
Nah, oke, ini jadi sebuah pengalaman yang unik dan menarik lagi di acaranya Teater Bel Jendela Semesta. Berharap kira-kira pentas-pentas seperti ini kira-kira harapan Kang Edet kemana sih? Gimana? Untuk acara ini Ya, dan seterusnya gitu. ya itu ya diusahakan ya Terus ya. ya bisa diapresiasi. minimal 3 bulan sekali lah, cukup 3 bulan sekali. Iya betul. Dan kalau saya lihat dari acara ini kan jendela semesta ya, Kang Ferry. Jadi kalau misalkan kita pagi-pagi membuka jendela tuh, wah tuh di sana tuh banyak cerita. Ketika kita buka jendela pagi hari contoh ya, waduh banyak cerita burung berkicau yang jualan, wah banyak cerita lah. Hangatnya matahari. Iya betul, banyak cerita. Gitu ya. Jadi harapannya dengan jendela semesta yang sekarang terbuka Ya. akan terus memberikan wawasan-wawasan yang lebih luas, lebih lebar lagi, terutama di masalah ciptaan seni ya. Iya betul. Ciptaan seni pertunjukan. Oke, Kang Edet, sukses. Ya, hatur nuhun, Kang Edet. tadi. Iya. Semoga alam yang rimbun nanti itu pada saat Hijau kembali ya. berpetualang menemukan kembali alam Iya. yang hijau-hijau lagi ya. Iya iya. Demikian Lovers, bincang-bincang kita bersama Kang Edet. Sampai jumpa lagi pada Radio Space. Bisa Halo Blaber. Jendela Semesta dalam bedah buku kisah-kisah inspirasi Sipo punya cerita dan kumpulan foto emak-emak potret pakai HP Lucy Rinaldi adalah jendela yang siap untuk dibaca dan membuka pandang ke batas cakrawala kita. So
jendela semesta terbuka kini. Langit luas memanggil jiwa, ayo melangkah mulai berkarya. Tiap detik adalah cerita, langkah kecil membawa makna. Buka mata, buka hati, kita ciptakan keabadian ini. Tak peduli rintangan yang datang, kita terus melangkah bersama. Spirit ini akan terus bergelora, meninggalkan jejak di dunia. Melalui jendela semesta, mari ukir mimpi jadi nyata. Berkarya tanpa batas usia, kreativitas kita takkan sirna. Jendela semesta, lihatlah jauh, hidupkan semangat dalam kalbu. Karya ini jadi kenangan abadi, mewarnai dunia sepanjang hari. Untuk mencoba, setiap jalan punya makna. Tetesan keringat dan usaha menjadi cahaya di cakrawala. Tak peduli rintangan yang datang, kita terus melangkah bersama. Spirit ini akan terus bergelora, meninggalkan jejak di dunia. Melalui jendela semesta, mari ukir mimpi jadi nyata. Berkarya tanpa batas usia, kreativitas kita takkan sirna. Jendela semesta, lihatlah jauh, hidupkan semangat dalam kalbu. Karya ini jadi kenangan abadi, mewarnai dunia sepanjang hari.